Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Izzatul Maula NIM A21191901123, Program Studi Pendidikan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan yang diampu oleh Bapak Surya Jatmika, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Di sini saya akan membahas mengenai vintage. Yang pertama, pengertian vintage. Vintage merupakan singkatan dari Financial Technology yang berarti teknologi keuangan. Vintage sendiri merupakan inovasi teknologi yang dikembangkan dalam bidang finansial sehingga transaksi keuangan bisa dilakukan dengan praktis, mudah, dan efektif. Vintage ini merupakan salah satu sektor usaha di bidang teknologi yang berkembang sangat pesat di Indonesia. Perlu kita ketahui pula bagaimana sih perkembangan vintage di Indonesia. Perkembangan vintage di Indonesia seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan juga pertumbuhannya perusahaan-perusahaan startup, semakin besar pula perkembangan vintage di Indonesia. Teknologi vintage Indonesia dimulai pada tahun 2006. Namun sayangnya saat itu masih sedikit sekali perusahaan yang menggeluti pada bidang ini. Ketika Asosiasi Vintage Indonesia didirikan pada tahun 2015, maka kepercayaan vintage di Indonesia mulai tumbuh di kalangan masyarakat. Akibatnya, perusahaan vintage di Indonesia mengalami pertumbuhan yang begitu pesat hingga tercatat 140 perusahaan dalam daftar vintage OJK. Tidak berhenti sampai situ, pada tahun 2017 berkembang lagi vintage syariah. Vintage syariah ini merupakan jenis vintage yang bergerak atas dasar prinsip syariah. Oleh karena itu lahirlah Asosiasi Vintage Syariah Indonesia yang menaungi vintage syariah. Banyak juga manfaat yang diberikan oleh vintage di Indonesia, antara lain yang pertama, transaksi keuangan menjadi lebih mudah. Kenapa bisa dibilang menjadi lebih mudah? Karena dengan adanya vintage ini, Anda tidak perlu lagi untuk keluar rumah, bahkan mengantri di bank seharian hanya untuk melakukan transaksi keuangan. Saat ini dengan adanya vintage, hanya melalui ponsel saja, segala aktivitas keuangan Anda bisa terselesaikan. Yang kedua, akses pendanaan lebih baik. Berkat adanya vintage, teknologi keuangan berkembang pesat hingga menjangkau berbagai kalangan masyarakat. Hal ini mengakibatkan semakin banyak juga orang yang memahami bagaimana sih caranya mendapatkan bantuan pendanaan yang dapat digunakan untuk menunjang kegiatan-kegiatan harian mereka. Yang ketiga, taraf hidup masyarakat meningkat. Dengan masyarakat mendapatkan akses pendanaan yang lebih baik tersebut, maka masyarakat bisa menggunakan dana tersebut untuk membiayai aktivitas konsumtif dan produktif mereka tentunya. Akhirnya, taraf hidup dan kesejahteraan hidup mereka pun ikut meningkat. Yang keempat, mendukung inklusi keuangan. Yang dimaksud dalam inklusi keuangan ini adalah keterlibatan masyarakat dalam transaksi ekonomi, mulai dari jual beli, iuran, sampai simpan pinjam. Kemudian vintage ini menjembatani berbagai transaksi ekonomi tersebut, sehingga inklusi keuangan di Indonesia pun juga ikut meningkat. Yang kelima, mempercepat perputaran ekonomi di Indonesia. Akses keuangan dan kemudahan bertransaksi ini mendorong arus perputaran ekonomi semakin cepat dan praktis tentunya. Selain itu, vintage juga membantu pelaku usaha untuk mendapatkan modal dengan bunga yang rendah melalui pinjaman online sebagai produk vintage. Di era digital ini, kita juga harus mengetahui nih, bagaimana sih cara kerja vintage.
Vintage merupakan salah satu bidang usaha yang mengintegrasikan pengelolaan keuangan, penyimpanan, distribusi uang, dan juga teknologi. Oleh karena itu, cara kerja vintage yaitu kompleks dan bercabang-cabang sesuai layanannya kepada masyarakat. Salah satu contoh vintage yaitu Shopee. Pasti kalian sudah tidak asing lagi kan dengan marketplace yang satu ini. Berdasarkan riset iPrice, Shopee termasuk yang terdepan dalam segi jumlah pengunjung situs web yang memiliki 126 juta sekian pengunjung web tiap bulannya. Shopee berada di posisi kedua setelah Tokopedia yang rata-rata dikunjungi 147 juta sekian pengunjung dalam tiap bulannya. Shopee menjelma menjadi salah satu marketplace terbesar saat ini di Indonesia yang menjadi pasar online paling lengkap untuk memenuhi segala kebutuhan pengguna. Melalui Shopee, Anda bisa mendapatkan beragam jenis kebutuhan dengan lebih mudah tanpa harus keluar rumah. Selain itu, Shopee juga menyediakan yang namanya ShopeePay sebagai sarana pembayaran transaksi digital yang menguntungkan. ShopeePay merupakan layanan uang elektronik atau e-wallet yang dapat digunakan sebagai metode pembayaran online di aplikasi Shopee, offline di merchant ShopeePay, dan menyimpan pengembalian dana yang dapat digunakan untuk membayar pesanan berikutnya di Shopee. Banyak sekali keuntungan yang didapatkan ketika kalian menggunakan ShopeePay. Antara lain yang pertama yaitu voucher ShopeePay. Ketika kita belanja di aplikasi Shopee, kita akan mendapatkan penawaran voucher cashback hingga 30% ketika kita membayarnya menggunakan ShopeePay. Yang kedua, cashback setiap hari berupa koin Shopee. Belanja di aplikasi Shopee atau merchant favoritmu dan bayar menggunakan ShopeePay akan mendapatkan cashback berupa koin. Nah, koin ini nantinya dapat digunakan untuk belanja kembali di Shopee hingga mendapatkan potongan harga. Kemudian yang ketiga, gratis ongkir lebih banyak. Selain mendapatkan cashback 30%, cashback berupa koin, kita juga bisa mendapatkan gratis ongkir tanpa minimal pembelian belanja atau minimal pembelian belanja Rp0. Yang keempat yaitu transfer cepat dan mudah. Transfer melalui ShopeePay ke siapapun dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun. Dan juga dalam transaksi transfer melalui ShopeePay ini tidak ada biaya administrasi yang dikenakan kepada pengguna, meskipun ke berbagai pengguna rekening lainnya. Nah, bagaimana nih? Apa kalian sudah cukup jelas mengenai sedikit gambaran tentang vintage? Setelah ini, saya akan berikan sedikit cuplikan agar kalian lebih mengenal industri vintage. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda salah satu orang yang kini telah melakukan pembayaran melalui ponsel, melakukan transfer uang melalui aplikasi, maka Anda adalah salah satu dari jutaan konsumen industri besar bernilai puluhan triliun rupiah bernama fintech. Teknologi finansial atau yang sering dikenal dengan istilah fintech adalah hasil kolaborasi antara teknologi dengan keuangan yang tentunya dapat mempermudah kita dalam melakukan beragam aktivitas finansial. Mulai dari melakukan pembayaran kebutuhan sehari-hari, mendapatkan pinjaman, berinvestasi di beragam instrumen, hingga memberikan modal bagi masyarakat. Salah satu hal yang menjadi suntikan amunisi bagi fintech adalah semakin banyaknya pengguna layanan internet di Indonesia yang mencapai lebih dari 171 juta orang. Hadirnya fintech ternyata dapat menolong 92 juta jiwa masyarakat Indonesia yang sama sekali belum tersentuh layanan finansial seperti perbankan. Hasilnya ada lebih dari 74 triliun rupiah penyaluran pinjaman yang terjadi melalui fintech.
Industri fintech terus berlomba untuk menarik minat konsumen, salah satunya dengan berlomba untuk mendapatkan izin usaha. Jumlah fintech terdaftar dan berizin ini juga semakin meningkat setiap tahunnya. Maraknya industri fintech yang beredar di publik juga menghadirkan beragam tantangan baru bagi pihak penyedia layanan. Salah satunya masalah kepercayaan konsumen. Tapi the biggest challenge is really to build trust dari masyarakat atau membangun kepercayaan masyarakat, kemudian melalui penetapan standar-standar industri, terutama yang terkait dengan keamanan data, kemudian kerahasiaan data, serta yang kedua yang terkait dengan edukasi masyarakat. Ada dua aspek. Yang pertama, edukasi terhadap customer, mengedukasi mereka, mengkampanyekan pentingnya menjaga kerahasiaan data mereka, kemudian juga mengedukasi mereka mengenai manfaat dan resiko fintech. Ada juga tantangan dalam framework regulasi, dalam hal ini adalah terkait dengan kita sekarang ini membutuhkan misalnya RUU PDP untuk disahkan. Jadi ada tantangan dari sisi kebutuhan regulasi yang mendukung. Ada peluang, ada tantangan. Di balik kemudahan juga perlu kewaspadaan. Salah satu hal yang sering diabaikan kita sebagai konsumen adalah asal memberikan tanda checklist setuju saat melakukan pendaftaran melalui aplikasi fintech. Pastikan kita telah membaca seluruh syarat dan ketentuan perjanjian secara teliti. Karena bisa saja ada ketentuan untuk memperbolehkan penyedia layanan mengakses data pribadi kita, seperti daftar kontak, bahkan galeri foto. Sedangkan, menurut peraturan aplikasi hanya diizinkan mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Selama tahun 2019, OJK telah menerima lebih dari 49.000 aduan ataupun pertanyaan mengenai fintech. Beberapa yang menjadi topik utama adalah perilaku debt collector, legalitas layanan, dan juga keberatan denda. Sebagai regulator, OJK hanya menerima pengaduan dari fintech legal, sedangkan aduan dari fintech ilegal akan dialihkan ke Satgas Waspada Investasi. Jadi sebelum melapor, pastikan dulu sudah legal belum aplikasinya. Tentunya masyarakat harus dapat memahami untuk dapat menggunakan yang namanya fintech yang memang terdaftar ataupun berizin dalam otoritas yang memang berwenang. Dalam hal ini memang yang terdaftar atau berizin di OJK. Gunakan fintech yang memang legal, lalu juga ada juga prinsip yang namanya logis. Dalam berinvestasi di fintech, tentunya kita juga harus melihat nilai return atau nilai imbal hasil yang memang juga wajar. Bagi konsumen yang memang membutuhkan dana dan mereka memutuskan untuk menggunakan fasilitas pinjaman online, maka mereka juga harus dapat memahami bahwa ini sifatnya hutang dan ada kewajiban untuk membayar bunga ataupun membayar biaya lainnya secara tepat waktu. Kan kalau memang tidak akan dikenakan denda. Perubahan digital selalu terjadi dengan cepat, tapi kecepatan tidak selalu disertai dengan kesempurnaan sistem. Jadi, siap tidak siap, masa depan keuangan ada di dalam genggaman. Vinanda Rahma, Windri Hawadis, Jakarta.